Kehidupan spiritual Diponegoro tidak tumbuh sendirian. Ia berada dalam lingkaran jaringan ulama yang kuat dan berpengaruh, dikenal sebagai Patonegari, 4 pusat keagamaan penyangga moral Kesultanan Yogyakarta, Kasongan, Dongkelan, Papringan, dan Melangi. Tempat-tempat ini bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga benteng nilai yang menjaga arah batin masyarakat. Dari keempatnya, Melangi memiliki kedekatan paling kuat dengan Tegalrejo, tempat Diponegoro banyak menghabiskan masa mudanya. Hubungan geografis ini berkembang menjadi hubungan spiritual. Para kiai dari wilayah-wilayah Patonegari sering datang, berdiskusi, memberi nasihat, dan memperkuat lingkungan religius yang mengitari Diponegoro. Ikatan itu makin erat ketika Diponegoro menikahi putri seorang kiai senior dari Kasongan, yang dikenal dengan gelar Raden Ayu Retnokumulo. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua keluarga, tetapi juga penyatuan dua tradisi, darah bangsawan dan darah pesantren. Sejak itu, posisi Diponegoro dalam jaringan ulama semakin kokoh. Ia bukan hanya murid, tetapi juga bagian dari keluarga besar mereka. Di antara para ulama yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Kiai Taptojani, seorang alim sepuh yang disebut berusia sekitar 90 tahun. Ia dikenal sebagai ahli tafsir dan mendalami berbagai teks keislaman klasik. Bagi Diponegoro, Kiai Taptojani bukan sekadar guru, melainkan pembimbing ruhani. Dalam banyak keputusan penting, terutama menjelang masa perlawanan, nasihat sang kiai menjadi rujukan batin yang meneguhkan langkahnya. Dari jaringan Patonegari inilah Diponegoro memperoleh kekuatan yang tak terlihat mata, doa, restu, dan legitimasi moral. Ketika kelak ia berdiri memimpin perlawanan, ia tidak berdiri sendirian. Di belakangnya ada barisan para kiai, para santri, dan tradisi ilmu yang panjang. Inilah fondasi sunyi yang membuat perjuangannya tidak sekadar gerakan politik, tetapi juga gerakan ruhani yang berakar dalam. Pangeran Diponegoro bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah nyala yang tidak pernah padam dalam ingatan kolektif bangsa Jawa dan Nusantara. Sosoknya berdiri di antara dua dunia, dunia keraton yang penuh tata krama dan simbol kebangsawanan, serta dunia pesantren yang hening, bersahaja, dan syarat zikir. Dari persilangan dua dunia itulah lahir seorang pribadi yang tidak hanya memimpin perang, tetapi juga menuntun jiwa. Sejak muda, Diponegoro telah menunjukkan kecenderungan menjauh dari gemerlap istana. Ia lebih senang bergaul dengan ulama, mendengar pengajian, dan menyepi dalam perenungan. Jalan hidupnya perlahan membentuk citra yang berbeda dari bangsawan lain. Ia tidak mengejar tahta, tidak terpikat kemewahan, dan tidak tunduk pada arus kekuasaan yang mulai tercemar pengaruh kolonial. Pilihannya adalah jalan sunyi, jalan tirakat, jalan keprihatinan, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, ketika namanya kelak bergema sebagai pemimpin Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, rakyat tidak melihatnya hanya sebagai pangeran yang marah pada penjajah. Mereka melihatnya sebagai figur ruhani, seorang pemimpin yang berperang bukan demi ambisi dunia, melainkan demi kehormatan iman dan martabat umat. Dalam pandangan masyarakat Jawa Islam, Diponegoro bukan sekadar panglima, tetapi wali perang, sosok yang langkahnya diyakini berada dalam lindungan ilahi. Gelar pahlawan nasional yang diberikan negara berabad-abad kemudian hanyalah pengakuan formal atas sesuatu yang sudah lama hidup di hati rakyat. Di desa-desa, di langgar kecil, di pesantren terpencil, kisah Diponegoro diwariskan dari mulut ke mulut. Namanya disebut dalam doa, dalam cerita para kiai, dalam petua orang tua kepada anak-anaknya tentang keberanian dan keteguhan hati. Legenda tentang dirinya tumbuh bukan hanya karena peperangan besar yang ia pimpin, tetapi karena cara ia menjalani hidup. Ia dikenal sederhana, dekat dengan rakyat kecil, dan menghormati ulama. Ia memadukan laku lahir, strategi perang, kepemimpinan, keberanian, dengan laku batin, zikir panjang, puasa, dan pengendalian diri. Perpaduan inilah yang menjadikan Diponegoro sosok utuh, ksatria sekaligus santri, pemimpin pasukan sekaligus hamba yang tunduk dalam sujud panjang. Maka memahami Diponegoro tidak cukup hanya lewat catatan pertempuran. Ia harus dipahami sebagai manusia ruhani yang hidup dalam keyakinan mendalam bahwa perjuangan melawan kezaliman adalah bagian dari ibadah. Dari sinilah akar legendarismenya tumbuh, dari iman yang menyala, dari doa yang tak putus, dan dari keberanian yang disandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo, darah bangsawan mengalir dalam dirinya sebagai putra Sri Sultan Hamengkubuwono III. Namun sejak awal,
jalan hidupnya tidak sepenuhnya dibentuk oleh gemerlap keraton. Ia tumbuh di antara dua arus besar, tradisi istana yang penuh tata krama dan hierarki, serta arus religius yang mengalir tenang namun dalam, membentuk jiwanya sedikit demi sedikit. Lingkungan masa kecilnya sangat dipengaruhi suasana keagamaan yang kuat. Di sekitar Keraton Yogyakarta, terdapat kelompok-kelompok religius bersenjata seperti Korps Suranatan, yang bukan hanya terlatih dalam bela diri, tetapi juga dikenal sebagai penjaga moral dan spiritual lingkungan istana. Dari merekalah Diponegoro muda melihat bahwa keberanian fisik dan kedalaman iman bukanlah dua hal yang terpisah. Figur yang paling besar membentuk wataknya adalah Ratu Ageng, nenek buyutnya. Perempuan saleha ini memilih menjauh dari hiruk-pikuk politik istana dan menetap di Tegalrejo, menciptakan lingkungan yang syarat dengan pengajian, zikir, dan kedekatan dengan para ulama. Ia mengundang para kiai untuk tinggal dan mengajar di sana, menjadikan Tegalrejo semacam oase spiritual di tengah dunia keraton yang mulai tergerus pengaruh kolonial. Di tempat itulah Ontowiryo kecil menyerap nilai-nilai hidup yang berbeda. Ia melihat kesederhanaan para santri, mendengar lantunan ayat suci di malam hari, dan menyaksikan bagaimana para ulama hidup bersahaja namun berwibawa. Pengalaman ini menanamkan dalam dirinya kecenderungan menjauh dari kemewahan istana. Ia lebih betah duduk bersila di serambi masjid daripada menghadiri pesta dan upacara keraton. Pilihan hidup sederhana itu bukan sekadar sikap pribadi, tetapi fondasi wataknya kelak. Ia belajar bahwa kehormatan tidak lahir dari mahkota, melainkan dari akhlak. Bahwa kepemimpinan bukan soal gelar, tetapi soal tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Dari masa muda yang religius inilah tumbuh sosok Diponegoro yang kelak berdiri di garis depan perjuangan, membawa nilai pesantren ke medan sejarah. Perang yang dipimpin Diponegoro bukan hanya pertemuan senjata, melainkan juga pertemuan keyakinan. Sumber-sumber Belanda sendiri mencatat keheranan mereka terhadap praktik-praktik ritual yang dilakukan para pengikut sang pangeran sebelum turun ke medan tempur. Bagi tentara kolonial yang terbiasa dengan disiplin militer ala Eropa, pemandangan itu terasa asing, bahkan menakutkan. Dikisahkan, sebelum bertempur, sebagian laskar, baik laki-laki maupun perempuan, mencukur habis rambut mereka. Tindakan ini bukan sekadar penanda identitas, melainkan simbol pelepasan diri dari keterikatan dunia. Rambut yang selama ini menjadi bagian dari penampilan ditanggalkan sebagai isyarat bahwa mereka telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir ilahi. Setelah itu, mereka mengenakan busana ulama, jubah panjang, ikat kepala, atau surban, seolah hendak menghapus batas antara santri dan prajurit. Dengan pakaian itu mereka maju sambil melantunkan zikir, selawat, dan ayat-ayat Al-Quran. Suara lantunan tersebut menggema di antara hutan, bukit, dan desa-desa yang menjadi arena perang gerilya. Irama zikir menjadi penenang bagi hati yang berdebar, sekaligus pengobar keberanian. Dalam keyakinan mereka, setiap langkah menuju medan laga adalah langkah ibadah. Ritual-ritual ini menegaskan bahwa Perang Jawa dipahami banyak pengikut Diponegoro sebagai perjuangan suci. Mereka melihat diri bukan semata-mata sebagai prajurit, tetapi sebagai hamba yang sedang menunaikan kewajiban membela kebenaran. Gagasan tentang mati syahid memberi makna baru pada kematian, bukan akhir yang menakutkan, melainkan gerbang menuju perjumpaan dengan Tuhan. Namun perjuangan ini tidak seragam dalam bentuk. Tidak semua laskar mengenakan jubah atau surban. Dalam beberapa pertempuran, termasuk pengepungan Yogyakarta tahun 1825, catatan menyebut adanya pejuang perempuan yang gugur dengan pakaian tempur biasa. Fakta ini menunjukkan bahwa barisan Diponegoro terdiri dari beragam lapisan masyarakat, santri, petani, bangsawan kecil, hingga perempuan pemberani, masing-masing dengan cara sendiri mengabdikan diri. Perpaduan antara disiplin gerilya, keberanian pribadi, dan daya dorong spiritual inilah yang membuat pasukan Diponegoro begitu sulit dipatahkan. Mereka tidak hanya berperang dengan tangan dan senjata, tetapi dengan keyakinan yang telah mengakar di dada. Dan keyakinan semacam itu, bagi siapapun lawannya, adalah kekuatan yang paling sukar ditaklukkan. Perjuangan yang dipimpin Pangeran Diponegoro kemudian dikenal sebagai Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, sebuah konflik yang menjelma menjadi salah satu perang terbesar dan paling melelahkan dalam sejarah kolonial di Nusantara. Apa yang bermula dari ketegangan lokal berubah menjadi gelombang perlawanan luas yang melibatkan petani, santri, bangsawan daerah, hingga masyarakat desa yang selama ini hidup dalam tekanan pajak dan ketidakadilan. Perang ini bukan hanya menguras tenaga,
tetapi juga menelan korban dalam jumlah yang menggetarkan hati. Diperkirakan ratusan ribu rakyat Jawa kehilangan nyawa akibat pertempuran, kelaparan, dan wabah yang mengikuti kekacauan perang. Desa-desa hancur, ladang terbengkalai, dan kehidupan masyarakat porak-poranda. Dari pihak Belanda sendiri, ribuan serdadu tewas, sementara biaya perang membebani kas kolonial secara luar biasa. Namun di balik angka-angka tragis itu, tersimpan kisah tentang keteguhan hati yang jarang tertulis dalam laporan resmi. Rakyat kecil yang sebelumnya tak pernah memegang senjata tiba-tiba berdiri sebagai pejuang. Para santri yang terbiasa mengaji berubah menjadi laskar gerilya. Hutan, bukit, dan desa terpencil menjelma menjadi arena perlawanan yang sulit ditaklukkan oleh pasukan kolonial yang lebih modern persenjataannya. Belanda akhirnya mengubah strategi, membangun benteng-benteng kecil, benteng Stelsel, untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Tekanan demi tekanan membuat ruang gerilya semakin sempit. Hingga pada 1830, melalui undangan perundingan yang ternyata jebakan, Diponegoro ditangkap di Magelang. Secara militer, perang pun perlahan mereda. Namun dalam ingatan rakyat, kisah itu tidak dibaca sebagai kekalahan. Diponegoro memang berhenti memimpin perang secara fisik, diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Tetapi sikapnya yang teguh, penolakannya untuk tunduk, serta kesediaannya menanggung akibat dari pilihan perjuangannya justru mengangkatnya ke derajat moral yang lebih tinggi. Perang Jawa menjadi tonggak penting kesadaran kolektif bahwa penjajahan bukan takdir yang harus diterima, melainkan ketidakadilan yang harus dilawan. Api yang dinyalakan Diponegoro tidak padam bersama penangkapannya. Ia menjalar pelan dalam ingatan, menjelma semangat perlawanan di generasi-generasi berikutnya. Dalam pengertian inilah, Diponegoro tidak pernah benar-benar kalah. Ia beralih dari medan perang ke medan sejarah, dan di sana namanya justru tumbuh semakin besar. Sebagai bangsawan keturunan Mataram, Pangeran Diponegoro tumbuh dalam tradisi keraton yang syarat makna simbolik. Dalam dunia Jawa, pusaka bukan sekadar benda, melainkan titipan sejarah, lambang tanggung jawab, dan penanda hubungan antara manusia, leluhur, serta Yang Maha Kuasa. Di antara pusaka yang paling sering dikaitkan dengannya, nama keris Kiai Naga Siluman berdiri paling legendaris. Keris ini dalam berbagai kisah digambarkan berlapis emas, berhias ukiran naga yang melingkar anggun di bilahnya. Naga dalam kosmologi Jawa melambangkan kekuatan, kewibawaan, sekaligus penjaga antara dunia nyata dan dunia gaib. Karena itu, keris tersebut dipercaya bukan sekadar senjata tikam, tetapi pusaka yang menyimpan tuah dan perlambang legitimasi seorang pemimpin. Bagi masyarakat Jawa kala itu, keberadaan pusaka pada diri seorang bangsawan bukan soal kesombongan, melainkan penegasan amanah. Keris Kiai Naga Siluman dipandang sebagai penanda bahwa Diponegoro memikul tanggung jawab besar, bukan hanya kepada rakyat yang hidup sezaman dengannya, tetapi juga kepada warisan leluhur dan nilai-nilai kebenaran yang diyakini suci. Tak heran bila cerita tentang keris ini juga menimbulkan rasa gentar di kalangan Belanda. Dalam laporan-laporan kolonial, beredar keyakinan bahwa Diponegoro memiliki perlindungan gaib yang membuatnya sulit ditaklukkan. Pusaka yang ia bawa ke medan perang dianggap sebagai sumber kewibawaan yang mengobarkan semangat laskar sekaligus melemahkan mental lawan. Entah benar secara kasat mata atau tidak, yang jelas keyakinan itu hidup kuat di benak banyak orang pada zamannya. Setelah Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat di Magelang pada 1830, pusaka-pusaka pribadinya dirampas. Keris Kiai Naga Siluman disebut-sebut ikut dibawa dan akhirnya sampai ke tangan Raja Belanda sebagai trofi politik. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Dalam cerita yang beredar, keris tersebut sempat dinyatakan hilang secara misterius, seakan menolak dikuasai oleh tangan yang tidak berhak. Bagi rakyat Jawa, kisah menghilangnya pusaka itu dimaknai sebagai tanda bahwa ruh perjuangan Diponegoro tak bisa dipenjara. Di mata para pengikutnya, keris itu bukan sekadar besi tajam. Ia adalah simbol keberanian, kesetiaan pada kebenaran, dan kesiapan menghadapi maut tanpa gentar. Saat Diponegoro memanggul pusaka itu di medan laga, para laskar merasa seolah membawa serta doa para leluhur dan restu langit dalam setiap langkah perjuangan.